Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Thayyib. Ismi Nenek Nafsul Mutmainnah wa zamilati Sa'diyah wa Tri Wahyuningsih. Nahnu minal firqatis sadisah. Nuridu an nabhasu anid dirasatin nafsiyatil lughawiyah. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang psikolinguistik. Ad-dirasatun nafsiyatul lughawiyah lughatan hiya asluhu minal kalimatani itsatani. Awalan ad-dirasatun nafsiyah wad-dirasatul lughawiyah. Jadi secara etimologis istilah psikolinguistik ini berasal dari dua kata, yaitu psikologi dan juga linguistik. Seperti kita ketahui ya, kedua kata tersebut masing-masing merujuk pada nama sebuah disiplin ilmu, yaitu secara umum psikologi ini sering didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku atau pola pikir manusia, proses berpikirnya manusia, dengan cara bisa dengan mengkaji hakikat dari stimulus, hakikat dari respon, dan juga hakikat proses-proses pikiran sebelum stimulus atau respon terjadi. Untuk linguistik sendiri ini secara umum dan luas merupakan satu ilmu yang mengkaji tentang kebahasaan, tentang bahasa. Bahasa dalam konteks linguistik ini dipandang sebagai sebuah konvensional dan dipergunakan oleh manusia sebagai alat untuk berkomunikasi. Munculnya ilmu yang bernama psikolinguistik ini tidak luput dari perkembangan kajian linguistik. Baik, selanjutnya definisi psikolinguistik menurut para pakarnya. Psikolinguistik membahas hubungan bahasa dengan otak dalam memproses dan menghasilkan ujaran dalam pemerolehan bahasa. Itu yang dikatakan oleh Hartley 1982. Definisi lainnya yaitu psikolinguistik adalah pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa, bahasa dalam pemakaian, perubahan bahasa, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, yang tidak mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah atau sendiri-sendiri. Itu menurut Lado 1976. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Sadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian psikolinguistik. Nah, secara umum, psikologi ini sering didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dengan cara mengkaji hakikat stimulus, hakikat respon, dan hakikat proses-proses pikiran sebelum stimulus atau respon itu terjadi. Sedangkan pakar psikologi sekarang ini cenderung menganggap psikologi itu sebagai ilmu yang mengkaji proses berpikir manusia dan segala manifestasinya yang mengatur perilaku manusia tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengenai lingkup psikolinguistik. Lingkup psikolinguistik ini meliputi yang pertama pembelajaran bahasa, kemudian yang kedua persepsi ujaran dan kognisi, kemudian yang ketiga ada proses bahasa pada orang abnormal, kemudian yang keempat asosiasi verbal dan persoalan makna, kemudian yang kelima performansi atau pola tingkah laku berbahasa,
Kemudian yang keenam ada akuisisi atau pemerolehan bahasa, dan yang terakhir yaitu kompetensi atau proses bahasa dalam komunikasi dan pikiran. Nah, lingkup psikolinguistik yang tadi saya sebutkan yaitu pada aspek-aspek dalam garapan psikolinguistik. Lingkup psikolinguistik selanjutnya yaitu pada objek psikolinguistik. Yang pertama ada bahasa, yang kedua ada gejala jiwa, dan yang ketiga ada hubungan antara bahasa dan jiwa. Nah, baik teman-teman, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tria Triwahyuni. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Tria Triwahyuni. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan dan tokoh-tokoh psikolinguistik. Ahli linguistik asal Jerman yang membandingkan tata bahasa antar bahasa yang berlainan dengan tabiat penutur bahasa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tata bahasa suatu bangsa menunjukkan pandangan hidup bangsa tersebut. Von Humboldt sangat dipengaruhi aliran rasionalisme yang menganggap bahwa bahasa adalah bagian yang tidak dapat dipotong-potong atau diklasifikasikan seperti pada pendapat aliran empirisme. Berikut beberapa tokoh psikolinguistik. Yang pertama, Ferdinand de Saussure. Seorang ahli linguistik bangsa Swiss telah berusaha menjelaskan apa sebenarnya bahasa itu dan bagaimana keadaan bahasa itu di dalam otak atau psikologi. Dia memperkenalkan konsep penting yang disebutnya sebagai language atau bahasa, parole bertutur, dan langage yang artinya ucapan. Menurut Ferdinand de Saussure, dia berkata bahwa jika ingin mengkaji bahasa secara utuh, maka ilmu yang dapat mengkajinya adalah linguistik dan psikologi. Yang kedua, menurut Leonard Bloomfield, pada perkembangannya, ilmunya banyak dipengaruhi oleh dua aliran psikologi yang bertentangan, yakni behaviorisme dan mentalisme. Dia berpendapat bahwa berbahasa dimulai dari melahirkan pengalaman luar biasa, terutama karena penjelmaan tekanan emosi yang sangat kuat. Menurut Otto Jesperson berpendapat bahwa bahasa bukanlah suatu wujud pengertian satu benda, tetapi merupakan fungsi-fungsi lambang di dalam otak manusia yang melambangkan pikiran. Menurutnya, satu kata pun dapat diwujudkan dalam perilaku. Kemudian, menurut John Dewey, psikolog kebangsaan Amerika yang menganut empirisme murni, beliau menafsirkan bahasa kanak-kanak berdasarkan prinsip-prinsip psikologi. Beliau menyarankan agar penggolongan kata-kata untuk anak-anak berdasarkan pada makna yang dipahami anak-anak. Kemudian, menurut Karl Buchler, pakar psikologi kebangsaan Jerman, beliau menulis buku berjudul Spark Theory yang menyatakan bahwa bahasa manusia memiliki 3 fungsi yang disebut organon model der Sprache, yaitu Kungabe atau Ausdruck, Auslosung, dan Darstellung. Kungabe adalah tindakan komunikatif berwujud verbal. Apel adalah permintaan yang ditujukan kepada orang lain. Darstellung adalah penggambaran masalah pokok yang dikomunikasikan. Kemudian yang terakhir menurut Weiss mengaku adanya aspek mental dalam bahasa, hanya saja karena wujud bahasa tidak tampil secara fisik, maka sukar dikaji dan diwujudkan, kecuali jika bahasa berada pada konteks sosialnya. Weiss banyak berjasa bagi perkembangan awal psikolinguistik. Beberapa masalah yang berhasil dipecahkan Weiss secara psikologi bahasa menurut alirannya behaviorisme. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.